Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya dan salam harmoni. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 3 dari kelas C akan mengerjakan beberapa instruksi dari modul keempat ini, yaitu mengenai SQL built-in function. Nah, di mana sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 dari kelas C terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Guru Dimas Pramrita. Yang kedua ada Putu Egidia Pratnya Paramita. Ketiga ada Dimas Putu Alam Surya Laksana. Yang terakhir ada Muhammad Yusuf Rafi Arito Maulana. Nah, untuk itu saya sudah memanggil Direktur Rival terlebih dahulu, yaitu dengan menjus database sukses selalu. Nah, karena yang digunakan adalah database sukses selalu. Nah, jadi pada instruksi kali ini saya akan mengerjakan instruksi yang pertama sampai dengan yang ketiga, instruksi pertama yang ketiga. Nah, jadi langsung saja kita eksekusi instruksinya. Jadi yang pertama itu ada tampilkan ID barang dan nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang di hasil di bawah ini. Nah, untuk itu saya akan men-show tabel dari database sukses lalu. Nah, di sini berkaitan yaitu yang akan kita proses yaitu tabel barang. Nah, coba kita dex barangnya. Nah, terdapat kolomnya itu yaitu nama ID barang, nama, harga, stok, dan kategori. Nah, lanjut. Jadi ini kita akan menampilkan ID barang dan nama barang menjadi satu kolom, atau ID barang dan nama barang itu digabung jadi satu kolom dengan nama kolomnya itu barang, seperti hasil yang di bawah ini. Nah, karena itu saya akan menggunakan query yaitu menggabungkannya select concat. Nah, yaitu yang kita jadikan satu kolom yaitu ID barangnya, barang, koma, dan nama. Nah, di mana nama kolomnya itu yang sudah digabung itu menjadi barang dari tabel barang. Koma ya. Nah, jadi di sini kita sudah menampilkan ID barang dan nama barang yang sudah digabung menjadi satu kolom dengan nama kolomnya itu barang. Nah, seperti hasil ini. Nah, jadi sesuai dengan hasil yang ada di instruksi tersebut. Nah, jadi mungkin instruksi pertama itu sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk pada instruksi yang kedua, yaitu menampilkan ide barang dan nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang dan itu jumlah karakter tersebut dengan nama kolom total karakter. Jadi kita ini akan menggabungkan menjadikan ID barang dan nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang seperti yang tadi, dan kita ada tambahan yaitu menghitung jumlah karakter untuk kolom tersebut dengan nama kolom total karakter. Jadi ID barang dan nama barang yang sudah jadi satu kolom, jadi nama kolomnya barang, akan dihitung jumlah karakternya. Nah, dengan nama kolom total karakter, dan data yang ditampilkan adalah data dengan total karakter lebih dari 20. Nah, di sini kita akan ada kondisi juga yaitu where. Nah, jadi tahap pertama kita akan sama seperti yang tadi, instruksi pertama itu kita akan select dulu, select concat. Nah, yaitu ada ID barang dan nama. Nah, di mana akan menjadi satu kolom yaitu nama barang. Nah, untuk kita menghitung jumlah karakter pada kolom barang ini, kita akan menggunakan query yaitu dengan length dengan concatnya itu di mana ID barang gabung dengan nama barang. Terus dengan nama
Jadi apa namanya? Jumlah karakter yang sudah dihitung tersebut akan ditampilkan di kolom dengan nama, kolomnya itu ya, yaitu total total karakter. Nah, nama total karakter dari tabel barang. Nah, di sini maka total karakter yang ditampilkan adalah total karakter yaitu lebih dari 20. Nah, di sini ada kondisi di mana perhitungan tersebut itu concat ID barangnya di barangnya itu digabung dengan nama. Nah, di mana akan ditampilkan lebih dari 20 karakter. Koma. Oke, sudah. Kita cek dulu. Nah, langsung saja kita diskusi. Nah, jadi di sini kita sudah menampilkan ID barang dan nama barang itu menjadi satu kolom. Barang sudah kita tampilkan. Nah, di mana perhitungannya ini jumlah karakter untuk kolom tersebut dengan nama total karakter. Sudah ada kolom total karakter. Nah, data yang ditampilkan lebih dari 20 karakter. Seperti tabel yang ini. Nah, jadi total karakternya ditampilkan lebih dari 20 karakter. Jadi sudah dieksekusi lebih dari 20 ya. Tidak ada yang di bawah 20. Jadi query-nya kita katakan sudah berhasil. Oke, untuk itu kita lanjut pada instruksi yang ketiga, itu menampilkan ID pegawai dan nama pegawai menjadi satu kolom, sama seperti instruksi yang nomor 1. Nama pegawai dan ditampilkan dengan huruf-huruf berupa kapital. Nah, di sini kita lihat tadi, kita melihat rasio tablesnya itu ada pegawai berarti ya. Itu instruksi yang nomor 3 ini. Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu file dari tabel pegawai. Apa saja. File-nya ada ID pegawai, KTP, nama, alamat, untuk telepon, dan posisi. Jadi kita akan menyatukan atau menggabungkan ID pegawai dan nama pegawai. ID pegawai dan nama pegawai. Nah, kita eksekusi ini terlebih dahulu. Nah, di mana kolom dengan nama pegawai ini ditampilkan dengan seluruh huruf berupa kapital. Nah, jadi pada saat kita menampilkan penggabungan ID pegawai dan nama pegawai itu dengan nama kolomnya pegawai, itu yang ditampilkan adalah seluruh huruf berupa kapital. Jadi outputnya adalah seluruh huruf yang berupa kapital. Nah, jadi kita gunakan query seperti ini, select, di mana concat, nah yaitu untuk menampilkan seluruh huruf berupa kapital kita gunakan upper, di mana ID pegawai. Nah, ID pegawai itu jadi satu gunakan lagi nama, jadikan kapital. Nah, menjadi kolom yaitu dengan nama pegawai ya. Pegawai. Nah, nama pegawai dari tabel tentunya pegawai. Koma, langsung eksekusi. Nah, jadi sudah ditampilkan yaitu seluruh huruf berupa kapital dengan penggabungan dari ID pegawai dan nama pegawai, yaitu dari satu kolom pegawai dan seluruhnya berupa kapital. Itu Budi Wawan tidak dapat
Novel di sini. Oke, jadi instruksi query dari nomor 3 sudah selesai. Nah, untuk instruksi selanjutnya, keempat dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Egidia Pernya Paramita dengan NIM 21150501039. Di sini saya akan melanjutkan dari langkah keempat sampai dengan langkah keenam. Nah, pada langkah keempat ini adalah tampilkan ID barang dengan nama barang menjadi satu kolom nama dengan nama kolom barang dan kolom harga barang dengan tampilan kapital. Khusus barang pada kode barang ELK dengan harga 2-4 juta. Kita select select upper karena kita mau menjadikannya kapital, maka kita pakai upper. Setelah upper baru kita concat ID barang dan juga nama. Jadi ID barang dan nama barang ini akan menjadi satu dengan nama tabel dengan nama field yaitu barang. Jadi kita as barang. Yang selanjutnya adalah buatlah harga. Nah, jadi setelah membuat field barang ini baru kita tambahkan harga agar harga ini muncul pada kolom kedua seperti gambar pada tabel ini. Dari from tabel barang. Di sini kondisinya adalah ID kategori ID kategori dari barang ini adalah harus ELK. ELK. Dan juga rentang harganya itu harus 2-4 juta. Between Nah, jadi query-nya udah oke dan row dari yang dimunculkan adalah 5. Sama seperti tabel di sini harganya dan juga namanya sama. yang selanjutnya adalah nomor 5. Itu tampilkan transaksi penjualan dengan total penjualan yang terjadi pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 1 Juni dengan total penjualan lebih dari 50.000. Select concat over denim itulah tanggal nota terus day of moon itu adalah tanggal nota juga. Terus
over isinya adalah tanggal nota. Selanjutnya ada tahun yang isinya adalah tanggal nota. Nah, pada tabel ini akan dijadikan dengan nama tanggal penjualan. Totalnya dan dari nota penjualan. Setelah itu kondisinya tanggal nota dan darah 2013 bulan 5 tanggal 1 dan 2013 bulan 6 tanggal 1 juta. Rp50.000. Nah, jadi query-nya oke dan keluar 3 row, yaitu sama seperti pada tabel di sini. Jadi yang selanjutnya ada langkah ke-6. Di mana pada langkah ini yaitu tampilkan total penjualan tertinggi, total penjualan terendah, rata-rata total penjualan yang ada dalam tabel nota penjualan dengan luaran harus sesuai dengan tabel seperti berikut. Pada langkah ke-6 ini kita menggunakan max, min, dan juga AVG. Jadi kita mulai. Select max. Terus yang di max itu adalah total dari total penjualan pada tabel nota penjualan. S. Total tertinggi, jadi kita jadikan total tertinggi. Yang selanjutnya ada minimum. Minimum juga sama, kita memakai total di tabel nota penjualan. Menjadi total terendah. Kita lupa. Total terendah. Terus APG itu jadi di max ini kita bisa mencari nilai dengan total tertinggi. Kita urutkan dan kita mendapatkan total tertinggi. Terus yang untuk minimum ini dari field yang ada kita bisa mencari total dari angka yang paling rendah. Yang selanjutnya APG ini adalah
menampilkan rata-rata dari seluruh nilai yang kita sudah tambahkan, lalu kita bagi dengan nilai yang ada. Jadi APG total menjadi, jadi APG ini akan menjadi rata-rata penjualan. Underscore penjualan. Jadi semua data ini kita bisa dapatkan di tabel nota penjualan. APG kita ulangi lagi. Oh ya, di sini kita lupa mengisikan koma. Jadi select max total menjadi tabel total kemudian minimum itu kita bisa gunakan jadi total underscore terendah. Selanjutnya kita ingat isi koma agar bisa dipisahkan. Jadi AVG total juga S rata penjualan. Nah, jadi sama seperti pada soal, yaitu kita bisa mendapatkan total tertinggi yaitu berapa nih? 8.800. Total terendahnya juga kita bisa mendapatkan 38.500 dan rata-ratanya ada 19. Nah, jadi query ini sudah benar dan menampilkan hal yang sama. Nah, sekian langkah keempat sampai dengan langkah ke-6. Untuk selanjutnya langkah ke-7 dengan langkah ke-12 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Putu Lamsur Alaksana dengan NIM akhir 1066. Di sini saya akan mengajukan presentasi ketiga nomor berikutnya yaitu nomor 789. Nah, sebelum mengerjakan, tadi saya sudah mengimpor isi dari database, di mana database ini akan menjadi acuan untuk mengerjakan tidak hanya untuk nomor soal 789, tapi juga untuk semua nomor soal. Nah, langsung saja masuk ke nomor 7. Soalnya adalah tampilkan ID barang dan nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang. Data barang yang ditampilkan adalah barang dengan harga termurah yang memiliki nama mengandung kata LED TV, sehingga menghasilkan luaran sebagai berikut. Nah, luaran atau outputnya kira-kira nanti yang muncul di CMD adalah seperti ini. Penulisan nama kolom harus sama dan menggunakan huruf kapital. Nah, untuk menulis query-nya kita harus memperhatikan poin-poin yang ada di soal ini. Nah, poin pertama yaitu di sini terdapat keterangan penulisan nama kolom harus sama dan menggunakan huruf kapital. Nah, karena semua nama kolomnya harus menggunakan huruf kapital, maka query-nya adalah select upper. Nah, upper di sini merupakan komen atau query untuk membuat nilai string menjadi kapital. Select upper, lalu concat. Nah, poin yang kedua di sini adalah
karena kita mau menggabungkan ID barang dan nama barang menjadi satu kolom dengan nama kolom barang, kita memakai komen concat. Concat di sini berguna untuk menggabungkan nilai satu string dengan string lainnya. Select concat, lalu kita tulis value-nya. Value-nya di sini kan ID barang dan nama barang. ID barang, koma, nama, kita kurung tutup, lalu kita tulis nama kolomnya di sini kan barang. Oke, lalu kita sekarang tulis value dari harga termurah. Nah, value harga termurah ini bisa juga dibilang dengan harga terendah. Maka komen yang dipakai adalah komen min. Min di sini merupakan komen untuk menunjukkan nilai terendah dari suatu kolom. Nah, min harga. Lalu kita tulis nama kolomnya. Nama kolomnya adalah harga termurah. Harga termurah. Lalu kita kan di sini mau membuat barang dengan harga termurah yang memiliki nama mengandung kata LED TV. Nah, kita buat dulu acuan tabelnya kan tabel barang. Tabel barang di mana nama barangnya itu. Nah, di sini kita pakai operator like, where nama barang like, kita titik, persen LED TV. Persen. Nah, from barang, dari acuannya dari tabel barang, di mana nama barangnya itu mengandung LED TV. Kita coba untuk enter ya. Nah, di sini sudah terlihat outputnya seperti ini. Berarti saya coba zoom dikit ya. Nah, bisa dilihat output yang ada di CMD dengan output yang ada di modulnya di sini sama. Berarti query yang saya pakai itu sudah benar dan sudah sesuai. Nah, lanjut aja ke nomor 8. Nomor 8 yaitu soalnya tampilkan jumlah akun yang memiliki header akun satu-satu. Luarannya adalah sebagai berikut. Nah, outputnya seperti ini kurang lebih akan muncul di CMD. Nah, bagaimana cara menulisnya? Karena kita di sini akan menampilkan jumlah akun, berarti kita pakai query select count. Nah, comment count ini berguna untuk menghitung jumlah dari suatu kolom. Nah, select count nama akun, kita tulis nama kolomnya di sini kan jumlah kolom, jumlah akun tabel acuannya yaitu tabel akun di mana jumlah akun ini memiliki header akunnya sama dengan 11, koma. Kita coba enter dulu. Nah, di sini bisa dilihat outputnya sudah benar ya. Kita cocokkan di yang ada di modul. Nah, bisa dilihat sendiri outputnya sudah sama persis. Berarti query yang saya pakai di sini sudah benar. Nah, lanjut ke nomor 9. Tampilkan nomor nota, tanggal nota, dan di sini ini salah ya, nulis di modulnya harusnya tanggal notanya cuma 1. Jadi soalnya yang benar, tampilkan nomor nota dan tanggal nota ditambah dengan 3 hari sebagai asumsi bahwa tanggal
tersebut adalah batas waktu maksimal untuk retur barang. Namun data yang ditampilkan adalah yang tanggal maksimal retur barangnya kurang dari 30 Juni 2013 dan ditangani oleh ID pegawai 2000. ID pegawai sebagai berikut. Nah, kita coba zoom dulu. Nah, bila kita analisis soalnya dan outputnya, nah di sini ada poin bahwa kita harus menampilkan nomor nota. Di sini kan sudah tampil nomor notanya. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah tanggal notanya ditambah dengan 3 hari sebagai asumsi bahwa tanggal tersebut adalah batas waktu. Artinya di sini adalah isi value dari maksimal retur ini adalah tanggal nota ditambah 3 hari. Nah, lalu kita langsung masuk aja ke CMD-nya. Bagaimana cara menulis query-nya? Cara menulis query-nya adalah kita tampilkan dulu ID nota, select ID nota, koma tanggal nota, select ID nota, lalu kita add date. Add date di sini artinya komen untuk menambahkan ini 3 hari sebagai asumsi bahwa tanggal tersebut batas waktu maksimal. Add date, lalu kita tulis value-nya. Value-nya adalah tanggal nota. Tadi kan value-nya adalah tanggal nota ditambah 3 hari. Berarti value-nya di CMD, tanggal nota, koma, interval 3 hari. Itu dalam bahasa Inggris 3D. 3D. Kurang tutup. Lalu kita tulis kolomnya. Kolom di sini kan yang belum tuh tertulis adalah maksimal retur. S maksimal retur. Maksimal retur. Lalu tabel acuannya adalah tabel nota penjualan ya kalau nggak salah. Oh iya benar, nota penjualan. Penjualan di mana? Nah, di sini kan di kalimat terakhir adalah ditangani oleh ID pegawai. Nah, berarti kita masukkan di sini where ID pegawai, where ID pegawai sama dengan kita tulis ID pegawainya di sini adalah 2013 01002. Nah, jadi query-nya di sini kita cek dulu sudah benar, tampilkan ID nota, tanggal nota, lalu kita tambahkan nilai value dari maksimal retur dengan cara add date, tanggal nota ditambah 3 hari dengan, di sini saya salah nulisnya. Saya coba ulang dulu ya nulis query-nya. Maksimal retur. Nah, saya kelebihan underscore maksimal retur, lalu tabel acuannya from tabel acuannya adalah tabel nota penjualan di mana ID pegawai sama dengan 2013 01002 titik koma. Semoga benar ya di sini query-nya. Kita lihat apakah benar query. Nah, ini bisa dilihat query-nya sudah benar ya. Bisa dicocokkan sendiri di sini output-nya mulai dari ID nota, tanggal nota, dan maksimal retur. Kita lihat dulu, kita zoom. Nah, kita cocokkan sebentar. Nah, kira-kira sudah benar ya. Di sini tanggal notanya semua dimulai dari tanggal 1 dan maksimal returnya kan di sini
maksimal retur value-nya adalah tanggal nota ditambah maksimal retur. Karena di sini tanggal notanya dimulai dari tanggal 1, berarti ditambah 3 hari, berarti maksimal returnya adalah ada di tanggal 4. Nah, kira-kira sekian dari presentasi saya, yaitu untuk nomor 7, 8, 9. Selanjutnya untuk nomor 10, 11, 12 akan dikerjakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok modul DB4 dari nomor 10 sampai nomor 12. Di sini sudah terlihat soal nomor 10, tampilkan tanggal nota dan hitung selisih antara tanggal 14 September, masukkan luaran selisih dalam tahun seperti tabel. Langsung saja saya kerjakan query-nya, select tanggal underscore nota, connect. Baik, di sini sudah terlihat hasil dari query yang saya kerjakan. Lanjut ke soal nomor 11. Tampilkan tanggal nota dan hitung selisih antara tanggal 14 September 2016 dengan tanggal nota pada tabel nota underscore penjualan. Baik, langsung saja saya kerjakan, select tanggal underscore nota, concat, timestamp div year tanggal underscore nota 2016. Nota underscore penjualan. Baik, di sini sudah terlihat hasil query yang saya kerjakan, sukses. Lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 12. Tampilkan tanggal nota dan hitung selisih antara tanggal 14 September 2016 dan tanggal. Masukkan luaran selisih dalam tahun dan bulan khusus yang selisihnya lebih dari 3 tahun 2 bulan. Baik, langsung saja saya kerjakan query-nya. Tanggal underscore nota, concat, timestamp div year tanggal underscore nota 2016 14. Tanggal underscore nota
data underscore penjualan where timestamp if ya tanggal underscore nota 2016 09 14 sama dengan 3 N nomor dan standing non tanggal underscore nota 2016 09 14 12 bulan lebih besar 2. Baik, di sini query yang sudah saya kerjakan sudah berhasil. Nah, dan sama seperti soal yang diberikan di nomor 12. Kita koreksi lagi soal nomor 11 dengan query yang sudah saya buat sama. Nomor 10 sama juga. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.